Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asal dari Pulau Mongkol, Kelurahan Pemping, Kecamatan Makam Padang. Paling jauh kita nih, saya ini sama dengan Ustaz Samsudin di Pulau Gara. Cuman kita ini kan terpisah dengan pulau-pulau nih. Di sekitar Pulau Mongkol. Di sekitar Kecamatan Makam Padang. Karena kita pulau-pulau terpisah kan. Jadi banyak khotib, banyak yang kurang, banyak yang apa. Jadi insya Allah, alhamdulillah kami bisa mengisi di tempat-tempat yang lagi kosong. Di sekitar Kecamatan Makam Padang. Di pulau-pulau. Dari kecil lah, Ustaz. Dulu kecil pernah ikut mubalik. Yang datang-datang ke pulau-pulau itu. Para mubalik itu mengajak orang ke jalan ya jamaah tabligh. Pendidikan saya madrasah aliyah atau pondok pesantren di Batam. Di pondok pesantren Darul Falah. Batu Besar, Nongsa. Saya nih macam-macam juga nih. Samping seperti mengisi pengajian, kemudian mengajar, guru honor juga, kemudian terapis bekam, hijamah bekam, kemudian berkebun juga. Saya nanam durian. Oh, banyak berarti Kapi. Boleh lah kapan-kapan dan main. Boleh, mudah-mudahan nanti datang ke Mongkol udah panen. Bersampingan dengan Pulau Kasu. Mongkol itu kelurahan Pemping. Kelurahan Pemping ada 3 pulau, Pulau Mongkol, Pemping, Labun. (87) Ustaz. Kelahiran 87, alhamdulillah sekarang udah mencapai 35 tahun, insyaallah. Mungkin terbawa ini juga kan, terbawa pengaruh atau terbawa dunia ini kan pergaulan. Karena saya dulu sering ikut ustadz, sering ikut apa, jadi terbawa gitu, jadi ada motivasi tersendiri gitu. Pengen ngikutin ustadz yang seperti ini, jadi itulah mungkin kan. Mungkin awalnya belum ada keinginan juga kan. Cuman sering bersama dengan orang soleh, mungkin sama-sama dengan orang yang berilmu, jadi kita pengen berilmu juga kan. Mungkin ilmu kita ini belum seberapa juga. Kenal Ustaz Samsudin sudah berapa lama Pak Ustaz? Udah lama kan. Kita ini sama-sama berjuang di kampung masing-masing. Beliau di Pulau Gara, tahu sendiri juga. Saya ini juga termasuk dengan beliau salah satu dari penyuluh agama Islam Kota Batam, penyuluh agama Islam. Kemudian kita pun juga bergerak di Ormas Parmusi, Persaudaraan Muslimin Indonesia. Yang alhamdulillah sama-sama kita bergerak untuk membangkitkan pulau ini, Desa Madani ke depan. Selawat. Boleh nggak Pak Ustaz cerita selawat itu dari Pak Ustaz yang pernah merasakan keajaiban dan selawat itu apa Pak Ustaz? Berdasarkan dari ilmu yang saya ketahui dan pengalaman yang sudah saya rasakan juga, selawat ini ada sesuatu yang kita pengen tapi tak pernah kita dapatkan. Tapi dengan berkahnya selawat, alhamdulillah sesuatu yang kita pengen itu mudah aja dapatnya. Apa itu contohnya? Misalnya pengen sesuatu, misalnya saya lagi tak ada uang, guru honor biasa anak pulau, tak ada uang, ya tak bisa ngapain kan. Cuma dengan sholawat, alhamdulillah saya pernah itu makan itu dengan istri, anak 2, pernah itu makan dengan lauk, beli telur 1 bagi 2. Telur 1 biji digoreng bagi 2 dengan nasi putih. Dengan berkah sholawat dan alhamdulillah apa yang saya inginkan itu tiba-tiba cepatnya datang. Duit tak ada, tiba-tiba ada orang ngasih duit. Bisa itu mungkin orang infak atau orang tumbangan, macam-macam. Jangan lupa sholawat.
KDRT itu tergantung kita juga, Tat. Kita mau nyanyi, ilmu nyanyi. Mau makan, mau baca Quran, pakai ilmu Quran. Ilmu rumah tangga pun sama juga dengan punya ilmu rumah tangga. Kalau istrinya ini bagus, suaminya tak bagus, tak jadi juga, Tat. Minimal sama-sama ini ada ilmu dalam rumah tangga. Biasanya ini yang KDRT ini ya macam-macam kasusnya, Tat. Karena suami selingkuh, istri selingkuh, kemudian ya terjadilah itu kekerasan dalam rumah tangga itu. Ya mudah-mudahan harapan saya ke depan Indonesia ini khususnya Kota Batam punya anak-anak yang sering mempelajari agama. Mudah-mudahan dengan anaknya itu bisa merubah orang tuanya jadi tidak soleh menjadi soleh. Tadi katanya Pak Ustadz orang tuanya jualan mangga, itu gimana? Bisa nggak cerita Pak Ustadz? Saya orang tua saya dulu pejuang juga, pejuang rupiah dulu. Gimana ceritanya? Pejuang rupiah. Dulu di pulau saya ini ada namanya buah-buahan yang terkenal di Kota Batam nih, buah mangga. Bahasa pulaunya buah kuini. Buah ini dijual, orang tua saya itu dari pulau ke pulau mencari rupiah. Yang alhamdulillah orang-orang di Pulau Gara, Pulau Lingka ini kenal dengan orang tua saya. Jadi masa kecil Pak Ustadz itu sebenarnya gimana sih? Saya jualan mangga. Saya dulu pernah bantu orang tua juga. Orang tua saya sering nyari mangga, kemudian menjolok itu, mengambil mangga pakai kayu menjolok itu, menjolok, mengumpulkan mangga, kemudian mendorong mangga, bantu orang tua dari rumah ke bawah, ya ke laut. Ke laut juga sering cari ikan juga. Saya ini bukan multi talenta, untuk di pulau ini apa aja saya kerjakan. Pulau ini. Tapi sekarang tuh jadwalnya kalau misalnya ngisi acara ceramah itu setiap minggu itu ada aja Pak Ustadz. Insya Allah ada. Itu paling jauh mana Pak Ustadz? Di sekitar Pekan Padang, Zat. Kita Pekan Padang. Ya? Luar Pekan Padang. Luar Pekan Padang belum ada, Zat. Ya, sekarang ini kita lihat banyak orang ini benar-benar bid'ah gitu kan. Padahal sesuatu yang kita rayakan ini, kita bukan merayakan, tapi mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa, Zat? Dunia ini tidak akan adanya, dunia ini tidak akan, Nabi Adam saja tidak akan tercipta tanpa dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Kita merayakan atau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang kita lakukan itu bukan perkara yang dimulai dengan ngaji. Ngaji itu ibadah, Zat. Dimulai dengan sholawat. Untuk yang kita memperingati hari ini, hampir tidak ada yang di luar agama nih. Pertama yang ngaji Quran, yang baca, yang dengarkan sama-sama pahala. Kemudian sholawatan, yang mendengarkan yang sholawat sama-sama pahala. Tausiah, mendengarkan nasihat di majelis ilmu, sama-sama dapat pahala. Yang terakhir kita dapat dibagi makanan. Orang yang bersedekah itu pahalanya besar, Zat. Apalagi di hari Jumat. Hampir pekerjaan yang kita lakukan untuk memperingati hari kelahiran Nabi ini tidak ada yang di luar jalur Islam. Semuanya berdasarkan Nabi, sunnah dan Quran Rasulullah SAW. Saya dukung jemaah tabligh. Kenapa? Orang yang berjuang lillahi ta'ala, berjuang dari kampung halaman untuk pergi ke suatu daerah dengan kos sendiri, dengan duit sendiri. Hari ini berapa banyak orang yang berjuang lillahi Allah hanya mengharapkan materi, mengharapkan duit, mengejar amplop. Kita ini khususnya di jemaah tabligh, mereka untuk makan ke pulau-pulau itu selama 7 hari sampai 40 hari 1 hari, tak pernah sedikit pun minta dengan orang lain, mengeluarkan uang sendiri, tak? Itu yang diajarkan Nabi. Jadi jangan sampai, mudah-mudahan kita doakan orang-orang yang sering mengkerdilkan atau mengecilkan jamaah tabligh ini, mudah-mudahan Allah nampakkan kepada mata mereka bahwasanya jamaah tabligh ini adalah jamaah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama,
dalam Quran juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan kamu ilmu. Sedikit apapun yang kita laksanakan, tapi kalau kita lakukan dengan kontinu, dengan terus menerus, maka perkara yang kecil itu yang kita anggap kecil, malah di hadapan Allah itu perkara yang paling besar. Contoh selawat. Selawat, ada seorang umat Nabi itu di zaman di akhirat nanti diseret oleh malaikat. Ternyata Nabi itu membantu salah satu umat Nabi ini dengan segenggam amalan yang dilakukan oleh orang yang umatnya ini yang hampir masuk dalam neraka. Amalannya itu apa? Sholawat yang istiqomah semasa hidup di dunia, meskipun sedikit. Itu yang bisa membantu orang ini masuk dalam neraka berpindah, barengi dengan amalan, dibarengi dengan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, amalan yang kita lakukan itu berbareng dengan pekerjaan yang kita lakukan selama 5 kali dalam sehari minimal. Jaga 5 waktu. Jaga 5 waktu. Baru bisa istiqomah. Barengi amalan yang kita lakukan secara istiqomah itu dengan sholat 5 waktu. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak waktu Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.